Hai teman-teman kelas 5. Kali ini Bu Indah akan membacakan teks non-fiksi yang nantinya teman-teman akan belajar memberikan tanggapan terhadap teks non-fiksi yang Bu Indah bacakan. Disimak baik-baik ya. Oke, sekarang Bu Indah akan share dulu screen-nya jadi teman-teman semua juga bisa melihat atau sambil membaca teks non-fiksinya. Teks non-fiksi kali ini adalah tentang keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem bisa rusak akibat ulah manusia dalam memanfaatkan alam. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem? Pada rantai makanan, makhluk hidup akan saling membutuhkan. Contohnya, padi, tikus, ular, elang. Salah satu komponen itu punah, rantai makanan akan tidak seimbang dan rusak. Rusaknya rantai makanan akan mengganggu keseimbangan ekosistem di alam. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen hidup dan tidak hidup. Komponen hidup meliputi produsen, konsumen, dan pengurai. Sementara itu, komponen tidak hidup berupa benda-benda tidak hidup. Ekosistem dikatakan seimbang jika komposisi komponennya seimbang. Apabila salah satu tidak ada, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Kegiatan manusia yang bisa mengganggu ekosistem. Gangguan ekosistem dapat disebabkan oleh faktor alami dan kegiatan manusia. Faktor alami dapat berupa bencana alam, misalnya gunung meletus, badai, dan kemarau panjang. Lalu, apa saja kegiatan manusia yang dapat mengganggu ekosistem? Yang pertama adalah penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Manusia menggunakan bahan kimia untuk berbagai keperluan. Salah satu contohnya penggunaan deterjen. Deterjen digunakan sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Jika busa deterjen dialirkan ke perairan, busa itu akan menutupi permukaan perairan. Akibatnya, sinar matahari tidak dapat menembus ke dalam perairan. Proses fotosintesis tumbuhan, air menjadi terganggu. Tumbuhan jadi kekurangan makanan dan layu. Matinya tumbuhan air memicu persediaan oksigen semakin berkurang. Hewan air kekurangan oksigen dan ikan ikut mati juga. Keadaan seperti ini menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida. Manusia menggunakan pestisida untuk memberantas hama tanaman. Akan tetapi, penggunaan pestisida secara berlebihan dapat berdampak negatif. Pestisida dapat membunuh hewan lain yang menguntungkan. Yang kedua adalah penebangan pohon secara liar. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar. Mereka melakukannya untuk membuka lahan atau mengambil kayu. Kegiatan tersebut tentu saja mengakibatkan hutan menjadi gundul. Beberapa jenis tumbuhan menjadi punah. Hewan yang bergantung pada tumbuhan itu juga ikut kehilangan tempat tinggal. Mereka pun mengungsi untuk mendapatkan tempat tinggal baru. Hewan yang tidak dapat beradaptasi akan mati. Hutan yang gundul tidak dapat menyimpan air. Akibat bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor mudah terjadi. Bencana alam menyebabkan ekosistem hutan terganggu. Yang berikutnya atau yang ketiga adalah perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi padat. Contohnya, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Semakin padat jumlah penduduk, semakin luas lahan perumahan yang dibutuhkan. Kepadatan penduduk bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Nah, teman-teman kelas 5, itu tadi teks non-fiksi tentang keseimbangan ekosistem. Berikutnya, teman-teman akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teks non-fiksi ini. Selamat mengerjakan ya. Oke, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih sudah menyimak.